Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Balik lagi ya. Sekarang Bang Aye lagi ada di Parung Panjang, stasiun Parung Panjang dan pasar Parung Panjang di sebelah kiri. Kita bakal nunjukin POP perjalanan pulang dari Parung Panjang ke Tenjo via Jalan Raya Salimah. Sekarang jam 18.16. Kita bakal nunjukin POP perjalanan pulang kerja dari Parung Panjang sampai dengan ke Tenjo melewati Jalan Salimah. Jadi ditonton sampai selesai videonya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, supaya kita semangat terus untuk membuat video-video bermanfaat ya. Semoga bermanfaat lah, mudah-mudahan ya teman-teman. Dan di depan jalan raya Parung Panjang Sudamanik, kita belok ke kiri, ke kanan ke Tangerang. Kita ambil ke kiri aja ya, ambil arah ke Tenjo, ke Jagabaya ataupun ke Cigudeg, ke Jasinga. Jalan raya Muhammad Toha Parung Panjang. Kita bakal nunjukin lingkungan atau suasana malam seperti apa, lingkungan akses jalannya segala macamnya kalau malam. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nyoba juga lewat ke sini, bisa ditonton video ini sampai selesai teman-teman, buat gambaran teman-teman pulang malam aman nggak gitu, kondisinya seperti apa, jalannya kayak gimana. Jadi kan tahu ya, ada gambaran gitu. Dan kalau ke Tenjo itu jalannya lumayan banyak sih, bisa lewat ke sini Jalan Raya Salimah, bisa lewat ke Jalan Ranca Iyo LG, bisa ke Curug, ke Ranca Iyo, bisa lewat Tiga Raksa, Jambe, bisa lewat Adiasa, Cisoka ya. Nah di depan nanti ada pertigaan pertigaan ke arah Cibunar dan perlintasan kereta. Nih biasanya kalau malam di sini lumayan padat karena berbarengan pulang kerja. Kayaknya habis ada kereta lewat ya. Nah, jangan kaget kalau misalkan teman-teman lewat jalan Parung Panjang banyak truk-truk besar, jadi jangan kaget ya. Di sini udah biasa kayak gini. Apalagi udah malam gini, waktunya atau jam operasionalnya truk-truk keluar. Kecuali siang ya, siang itu masih mending lah. Istilahnya hanya oknum-oknum supir yang melewati jalan gitu. Sebenarnya nggak boleh sih kalau siang, nggak boleh sama sekali. Bisa dilihat ini kabut, bukan asap ya, bukan. Ini kabutnya debu teman-teman. Oh, kalau di kamera kelihatan nggak ya? Ini apa namanya, debunya, kabut. Kalau di puncak sih enak ya, ada kabut gitu kan, dingin. Kalau di sini mah gersang. Nih truk-truk yang di sebelah kiri nih belum pada keluar nih teman-teman, nunggu waktunya. Biasanya tuh jam 9 malam. Jam 9 malam baru keluar dia. Baru bisa lewat. Jalan Raya Parung Panjang Sudamanik. Posisinya kita lagi ada di Cikabon. Teman-teman. Di depan ada SPBU Cilangkap atau Cikabon. SPBU-nya 24 jam. Nih di sebelah kanan tuh, SPBU 24 jam teman-teman. Kondisi jalannya sih memang sangat memprihatinkan sih ya. Dan infonya bakal ada perbaikan jalan ya, tapi nggak tahu sih kapan dibenerinnya. Katanya sih tahun ini ya teman-teman, karena ya nanti aja lah dibahasnya. Ini ngebul banget ya, parah asli. Oh panas. Tuh, ini sebenarnya truk gak boleh lewat nih teman-teman, tapi truk masih bandel tuh. Truk masih banyak bandel. Belum bisa lewat, tapi truk-truk udah mulai pada jalan. Biasanya dia nyari parkiran ya.
Dan lumayan banyak juga teman-teman yang nanyain, "Bang, jalan raya Parung Panjang kapan dibenerin?" katanya. Dan Bang Ai juga sebenarnya kurang tahu juga sih itu, tapi sedikit tahu gitu kan, karena kan kita istilahnya kerja, masih kadang-kadang juga kerja kan, di kerja susah banget sih ngomongnya. Kadang kan juga Bang Ai tuh kadang-kadang kerja di Parung Panjang gitu kan, terus banyaknya orang Parung Panjang, jadi ngobrol gitu kan, sharing. Tahun ini sih infonya, tahun ini bakal diperbaiki jalannya, tapi kita lihat aja ya update perkembangannya seperti apa. Nanti kalau udah ada info perbaikan jalan, nanti kita update juga teman-teman. Sementara ini belum ada info sih, paling di ini doang sih perbaikinya. Kalau jalan agak lumayan dalam di Uruk gitu sampai Batu, ini udah lumayan nih. Sebelumnya jalannya lumayan hancur ya, terus kan di Uruk sama Batu nih, di bagian sini nih yang paling parah nih tuh. Ya lumayan lah segini rata. Sebelumnya buset, kayak berasa di mana gitu ya bawa motor, jalannya hancur bener. Di sini mendingan nih teman-teman. Tapi dengan kondisi jalan seperti ini, perumahan elit makin banyak teman-teman. Di Parung Panjang kalau kita boleh ngomong mah bukan perumahan ecek-ecek ya. Rumahnya tuh udah di atas 500 juta ke atas, 500, 400, 600 gitu. Udah rumah istilahnya udah kelas menengah lah. Rumahnya bukan subsidi lagi. Tapi perumahan makin banyak ya. Soalnya kenapa? Ini kita bukan ngebagus-bagusin juga ya. Soalnya kan ada yang komen lagi nih. Lah Bang, katanya di Parung Panjang dibagus-bagusin mulu katanya. Apa yang mau dibagusin sih katanya, kondisi jalan kayak gitu katanya. Itu trik marketing doang katanya supaya rame. Trik marketing doang, jalan mau dibenerin, jalan mau dipisahin katanya. Ya, kita bukannya ngebagus-bagusin Parung Panjang, bukan ngebagus-bagusin developer. Ya kita bicara sesuai yang ada di lapangan aja gitu, isu-isu yang di lapangan kita sampaikan ke teman-teman. Kayak misal rencana jalan baru gitu, jalan baru khusus jalur tambang kan emang rencananya dari gubernur juga udah ada infonya gitu dari gubernur, bupatinya juga kan. Tuh lihat tuh, ini mau pada parkir tuh, tronton. Jadi isunya ya begitu. Memang udah dari gubernur juga udah tahu, gubernurnya, bupatinya bakal ada jalan khusus truk tambang. Katanya sih udah jalan sih pembangunannya, tapi nggak tahu juga ya sudah sampai mana perkembangannya. Dan mengenai perbaikan jalan, infonya bakal diperbaiki jalannya. Tapi nggak tahu kapan teman-teman. Jadi dipantau aja lah. Dan FYI teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Jalan Raya Salimah Tenjo, Parung Panjang Tenjo. Patokannya teman-teman ada jalan cagak gitu ya, kayak simpangan lah gitu. Pas banget patokannya, di sebelah kanan ada Alfamidi, di sebelah kirinya ada Indomaret. Teman-teman belok ke kanan aja. Dari situ tinggal lurus saja teman-teman, gak usah belok-belok. Pasti itu tembusnya di Podomoro Tenjo. Kita sekarang lagi ada di Cilangkap Perdayu teman-teman. Kondisinya seperti ini. Kalau jalan yang di pertigaan tadi ya sampai dengan ke Tenjo itu jalannya sih lumayan cukup bagus gitu. Soalnya kan kalau jalan ini nggak ada truk-truk besar lewat ke sini teman-teman. Jadi kalaupun ada truk ke sini paling hanya parkir aja, muatan kosong gitu. Kecuali jalan raya Parung Panjang Sudaman nih, karena kan itu akses utamanya ya. Jadi ya maklum aja jalannya rusak gitu kan, karena muatannya kan berat-berat gitu ya, kadang melebihi kapasitas kan. Dan jalan yang ke arah ini juga sebenarnya banyak perumahan juga sih.
perumahan yang baru juga baru launching di depan ada ya. Pertama itu perumahan Perumnas Parayasa, Kamaya Hill, sama Perum Sekar Tanjung. Kalau Perum Sekar Tanjung sih udah lama ya, dari semenjak tahun 90-an 2000-an juga udah ada itu perumahan. Nih perumahannya nih tuh, Parayasa sebelah kiri marketingnya tuh. Nih perumahannya ada ke kanan, belok ke kanan. Nah kita sebutin tuh perumahan, sama sekali nggak bayar di channel ini teman-teman, gratis kita sebutin perumahannya. Di depan ada perumahan baru teman-teman, ini baru banget ya, mungkin ada list 2 bulanan kali ya, apa 3 bulanan gitu. Di sini udah kelihatan tuh lampu-lampunya tuh. Lokasinya ada di depan sebelah kiri. Tuh udah kelihatan ke kamera, masuk nggak dia tuh? Tuh Maestria. Tuh ini perumahannya lumayan bagus juga nih. Bukan perumahannya cek-cek nih teman-teman. Menengah ke atas nih. Udah kelas menengah, bukan subsidi lagi. Anehnya gitu tuh di Parung Panjang, meskipun aksesnya kurang baik gitu kan, jalannya kurang baik, tapi perumahan-perumahannya menengah, kelas menengah. Kita sekarang lagi ada di Sekar Tanjung teman-teman, Salimah Sekar Tanjung. Kondisi malamnya penerangannya sih nggak ada sih. Ya ini berhubung dibantu sama lampu-lampu warung ya, sama rumah-rumah warga, jadi kebantu lumayan terang. Kalau ngandelin penerangan jalan nggak ada teman-teman, kecuali di sini nih. Kenapa di sini ada lampu teman-teman? Karena di depan ada perumahan. Nih. Nah kita ngelewatin rel pertama nih. Kenapa di sini adalah penerangan lampu teman-teman tuh di atas jalan tuh? Karena di sini ada perumahan teman-teman, ya tahu sendiri lah kalau ada perumahan pasti fasilitasnya dibagusin gitu kan, buat memikat pembeli. Tuh kereta lewat tuh guys, kayak kereta lewat mengarah ke Tanah Abang. Tuh, nih kereta lewat guys, tuh lumayan rame ya. Ini arah Jakarta teman-teman. Tuh udah lewat perumahan mah gelap lagi. Memang gelap sih. Sebenarnya ada sih lampu tuh, lampu jalan nih udah ada gitu. Cuman udah mati tuh. Walaupun nyala lampunya kuning. Mungkin lampu-lampu lama kali ya, belum diperbarui. Tuh lampunya kuning ya, meskipun nyala tapi kuning banget. Gimana sih kuning gitu kan? Kalah sama lampu ternak ayam ya. Lampu ternak ayam ya terang banget ya. Kita sekarang lagi ada di Salimah, teman-teman. Salimah Parung Panjang. Nanti kita jelasin titik-titik rawan kesepinya ya, titik-titik rawan begalnya atau gimana ya. Tapi aman sih alhamdulillah, begal akhir-akhir ini aman, gak ada begal gitu, gak ada penodong ataupun apa ya. Ya aman jaya lah sentosa. Kita lagi ada di Salimah. Nanti di depan ada kereta, jalan kereta lagi. Kita melewati rel kereta lagi. Nah ini dia rel keretanya. Nah di sini nih rawan banget kecelakaan teman-teman. Per tahun kemarin atau apa per Lebaran kemarin ya. Di sini pas mau Lebaran tuh ada 3 kecelakaan gitu ya, 3 apa 4 gitu ya. Ada mobil mogok di tengah-tengah rel, terus mobil cuman lewat aja gitu kan, nggak ngelihat kanan kiri, tiba-tiba ketabrak kereta. Itu yang paling parah tuh di situ tuh. Dalam waktu sebulan ada 3 kali ya kecelakaan. Dan kita sekarang sudah ada di Salimah Hasem atau Salimah Sukamana teman-teman. Kita udah lagi ada di Salimah nih teman-teman. Di depan nanti ada perbatasannya nih. Kita bakal tunjukin juga perbatasannya, sama kita pengen nginfoin juga titik-titik sepi, titik-titik rawan yang dulunya sempet
begal gitu ya, sebetulnya ada begal. Nanti kita tulis lah, nanti kita catat. Kalau misalkan durasinya nggak begitu panjang, nggak bakal kita putus nih video. Kalau lumayan panjang durasinya ya kita potong-potong lah. Kalau yang ngerame kita potongin gitu ya. Kalau yang sepi ya bener-bener sesuai yang ada di lapangan aja. Nah, kita lagi di Salimah teman-teman. Nah, mulai dari sini ke depan ini adalah titik-titik rawan teman-teman. Titik rawan sepi. Di sini adalah perbatasan antara Parung Panjang dan Tenjo teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah Sungai Cimatuk, sebelah kanannya Sungai Cimatuk. Jadi di sebelah kiri ini, sebelah kanan ini sungai semua nih teman-teman. Ini Sungai Cimatuk lumayan besar ya. Lumayan besar, tapi kalau dibandingin Cisadane lebih gede Cisadane teman-teman. Di sini titik rawannya ya, rawan begal dulunya. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada, soalnya di sini udah banyak warung, ada banyak rumah warga juga. Nah, di sini jembatannya nih, jembatan Cimatuk. Di sini kalau malam jam 11 ke bawah masih aman lah. Jam 11 ke bawah tuh masih ada yang lewat gitu. Kecuali udah jam 11 ke atas ya paling 1, 2, 3 motor mah ada yang lewat. Di sini masih titik rawan. Di sini ada TPU Parigi, teman-teman. Ini pemakaman Parigi di sini. Nah, ini adalah titik rawan ke-1, teman-teman. Di sini ke depan alhamdulillah aman, karena kalau di sini ke depan perumahan semua, rumah-rumah warga semua. Jadi rame. Kalau tadi doang tuh yang paling hati-hati di daerah situ ya. Di Cobian, Marangga, di Cobian, tahunya nih. Kita sekarang sudah masuk di Cilejit. Mungkin yang sering naik kereta mah tahu kali ya, stasiun Cilejit. Nah, ini di sini kampungnya. Stasiun Cilejit, bukan Cilejit. Kalau kita sih nyebutnya Cilejit ya. Tapi itu stasiun kenapa di Cilejit ya? Mungkin supaya melejit kali ya. Ya itulah maksudnya mungkin. Kita lagi ada di Cilejit, Desa Batok, Kecamatan Tenjo. Perbatasannya itu antara Parung Panjang dan Tenjo di jembatan tadi ya teman-teman. Cilejit. Sekarang kita lagi ada di Cilejit. Ke kanan. Nih dari sini teman-teman, kalau ke kanan ke stasiun Cilejit nih, kanan di depan Indomaret. Kalau mau naik kereta ke stasiun Cilejit bisa lewat ke kanan. Kita lanjut lagi. Kita memasuki stasiun Cilejit, guys. Stasiun Cilejit. Kita memasuki Ciapus. Sekarang kita lagi ada di Ciapus, teman-teman, Desa Batok. Ini kondisi jalan di sini lumayan tidak baik. Di sini jalannya ambulan-ambulan, teman-teman, bergelombang. Ini jalan yang paling parah, teman-teman, di sini. Di depan kita memasuki Cirangrang, kampung Cirangrang. Nah, batasnya sawah. Di depan kita masuk kampung Cirangrang. Kayaknya endang. Dang. Hii.
salah satu rekan kita juga nih, teman kerja juga, masih orang Tenjo, kadang bareng juga sih sama dia. Kita sekarang lagi di Ciapus atau Cirangrang, Batok. Kita lagi di Batok, teman-teman. Nih kalau di sini lumayan ramai nih, banyak yang jualan kayak nasi goreng, padang, pecel lele, pecel ayam, mie ayam, bakso, soto. Di sini udah lumayan banyak sih. Tapi kalau nanya enak nggak, ya terus terang aja, di Tenjo itu belum ada yang enak-enak banget gitu. Ya biasa aja sih, dibilang nggak enak ya enak, dibilang enak banget ya enggak gitu. Ya sampai saat ini juga kalau misalkan ditanya, Bang Aye, kalau nanya di Tenjo di mana yang enak makan, tempat makan enak, kita bingung jawabnya ya. Kita gimana ya, bingung ya, dan gimana ya, dibilang enak ya enggak gitu ya, dibilang nggak enak juga enggak, ya biasa aja gitu, be aja. Kita lagi ada di Batok, Kampung Batok, Desa Batok. Kita salip aja, guys. Kosong. Sikat. Jangan lupa nyalain sen. Di depan kita sudah bukan lagi di Batok, teman-teman. Nah, di sini adalah batas Desa Batok dan Desa Babakan. Welcome Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, teman-teman, Kampung Cisampih. Kita lagi ada di Desa Babakan. Itu batasnya ya, teman-teman, Desa Babakan. Di sini juga rame sih kalau daerah sini ya, karena banyak konter tuh, warung, bengkel. Cuma penerangannya kurang ya, masih gelap, lumayan gelap. Kebantu warung aja nih di pinggir-pinggir jalan nih. Kalau nggak ada warung mah buset, gelap banget, guys. Mungkin dibantu penerangan motor doang nih. Nah, di sini ada lampu nih, terang tuh. Mungkin tadi mati kali ya lampunya. Sekarang kita lagi ada di Kampung Dungus Biuk, Desa Babakan. Kampung Dungus Biuk, Desa Babakan, guys. Full. Kalau videonya nggak panjang ya kita nggak bakal potong durasinya. Kalau panjang banget ya kita potong-potong lah, ambil yang pentingnya aja, kayak jalannya sepi gitu, titik rawannya ya yang istilahnya jaraknya terlalu dekat gitu. Kita sekarang lagi ada di Pasar Rebo, Desa Babakan. Kampung Pasar Rebo, Desa Babakan. Nanti di depan ada titik rawan juga nih, teman-teman. Nanti kita kasih tahu titiknya di mana ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ke Tenjo dari Parung Panjang gitu ya, via Jalan Raya Salimah, titik rawannya itu ada dua, teman-teman. Satu yang tadi ya di TPU Parigi, perbatasan antara Parung Tenjo, di pas jembatan tadi ya, jembatan Cimatuk. Nah, titik keduanya di sini, teman-teman. Bisa dilihat tuh, teman-teman, gak ada lampu sama sekali di sini. Ini adalah titik kedua rawan begal di sini, teman-teman. Rawan jambret, rawan apalah.
Karena di sini kan di sebelah kiri hutan, sebelah kanannya kebun, nggak ada rumah warga sama sekali. Yang tahu mungkin teman-teman hafal di sini di mana. Ini adalah TPN Taman Astor. Tapi sekarang alhamdulillah nih teman-teman, sudah diperhatiin sama pemerintah daerah, lampunya dipasang teman-teman. Tuh lampunya udah nyala ya. Sebelumnya nih sini gelap gulita teman-teman, nggak ada lampu sama sekali. Di sini adalah titik kedua rawan kecelakaan, lagi lawan pembegalan. Tapi alhamdulillah udah lama nggak ada ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah seterusnya lah, nggak ada lagi lah. Jadi cuman dua itu aja sih, parung panjang